semuanya semangat dan sehat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, supaya tambah semangat, saya mau membuat suatu permainan, di mana permainannya ini menyusun kata. Jadi setiap orang menyebutkan satu kata dan kita akan menyusun menjadi suatu kalimat yang bermakna. Ya, mulai dari pinggir sini nanti ya, mulai dari saya, kemudian keliling sampai akhirnya membuat satu kalimat yang bermakna. Ya, mulai dari saya. Saya pergi ke pasar membeli ikan untuk dimasak di rumah dan dimakan. Oke, tepuk tangan semua untuk Bapak Ibu. Kalimatnya yaitu saya mau pergi ke pasar untuk membeli ikan dan dimakan. Ya. Nah, dalam permainan ini mengandung sebuah makna yaitu tentang kerjasama, kolaborasi. Jadi untuk membentuk suatu kalimat harus ada ya. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif sebagai penyelesaian tugas modul 1.4 calon guru penggerak tentang budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan, mungkin ada satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena hanya kasih setiamu lah yang kembali memungkinkan kami untuk boleh duduk sehati di ruangan kelas ini untuk menerima pelajaran atau untuk mendampingi Ibu kekasih kami Milka di dalam materi yang akan disampaikan sebentar. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus mulai yang akan menuntun Ia untuk boleh menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada kami. Dan hanya karena Roh Kudus mulai pula yang akan menuntun kami semuanya untuk boleh mengerti, dan kami percaya bahwa sukacita tetap kami alami karena Engkau Bapa yang telah memberikan sukacita itu bagi kami. Berkenan memberkati akan kegiatan kami hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu mendampingi saya dalam diseminasi budaya positif untuk penyelesaian tugas calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini yang akan saya bawakan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuan kegiatan yaitu dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Kalau sebelumnya itu kita belajar kita mengenal dua metode pembelajaran. Yang pertama itu teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kemudian yang kedua adalah student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam perubahan paradigma belajar kita pada saat ini, kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua tadi yang saya sampaikan, pembelajaran yang berpusat pada murid itu berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Dimana bukan lagi guru yang berperan di dalam, tetapi lebih ke siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana supaya siswa kita aktif dalam proses pembelajaran? Kita menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan murid, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada beberapa kebutuhan murid kita sesuaikan dengan minatnya. Jadi kalau misalkan siswa yang suka dengan video-video atau dia suka dengan dia suka membaca atau dia lebih tertarik dengan yang dia dengar, itu kita sesuaikan dalam proses pembelajaran. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita akan belajar tentang kebutuhan-kebutuhan murid berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong. Nah, di gotong royong itu bukan hanya tentang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah, tapi kalau dalam pembelajaran bagaimana murid bekerja sama, berkolaborasi dalam penyelesaian tugas, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Terakhir adalah mandiri. Nah, kita masuk ke dalam konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Ya, aturan. Apa lagi? Kebersihan. Tepat waktu, tertib. Ya, itu semua akan muncul dalam pikiran kita kalau berbicara tentang disiplin. Nah, ini ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran. Nah, kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan kita terhadap aturan-aturan yang dibuat. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ada aturan, kalau kita tidak ikuti aturan yang sudah kita buat, maka sanksinya adalah ada hukuman. Kemudian hukuman itu suatu hal yang berbeda, karena disiplin berbeda dengan disiplin. Disiplin itu suatu proses pembelajaran. Nah, dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah suatu alternatif terakhir yang bisa kita pakai. Dan kalau boleh, kita tidak
tidak gunakan hukuman itu sama sekali. Nah, ini tadi ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari unsur-unsur eksternal. Karena kita mau mendapatkan penghargaan, kita mau mendapatkan pujian, makanya kita mau mengikuti kedisiplinan itu. Tapi disiplin itu harus dari dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mau melakukan sesuatu hal demi kebaikan kita. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menumbuhkan kesadaran diri dalam peserta didik, dalam diri murid, tanpa adanya imbalan, tanpa mau untuk mendapatkan pujian, dan karena tidak mau untuk mendapatkan hukuman, tapi betul-betul dari dalam diri peserta didik. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu betul-betul dari dalam diri, bukan karena motivasi dari luar. Tadi ada kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang bertujuan untuk mendapatkan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan ini disepakati bersama-sama. Jadi, kalau misalkan dalam kelas kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita menggunakan nilai-nilai kebajikan dan harus disepakati bersama, bukan hanya dibuat oleh guru lalu diikuti oleh anak-anak, tapi harus ada kesepakatan bersama. Tidak memperhatikan suku, tidak memperhatikan agama maupun latar belakang dari peserta didik. Nilai kebajikan itu dibagi dalam 3. Yang pertama, untuk profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya adalah beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikan yang ada di dalam yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ada kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau misalkan murid kita ada yang melanggar aturan, ada yang tidak ikut tata tertib yang sudah dibuat, atau yang bahasa sekarangnya itu kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah,
Dia melanggar karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri murid itu. Ada beberapa kebutuhan dasar dari setiap manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Supaya kita tetap hidup, kita harus apa? Kita harus makan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan makan untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini terlebih kepada rasa ingin diterima, mau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini lebih ke harga diri, keinginan untuk mau dianggap, mau menjadi pemimpin, mau berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Ya, banyak siswa-siswa kita yang mau untuk bebas melakukan apa yang dia inginkan. Kebutuhan ini lebih kepada kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan kesenangan itu masih mau bermain-main, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian konsep ini yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti murid-murid kita, misalkan siswa itu kita membuat peraturan menggunakan pakaian yang rapi supaya siswanya ini melakukan. Terkadang motivasi yang dimiliki oleh peserta didik itu karena tidak mau mendapat hukuman, makanya dia melakukan hal tersebut. Supaya tidak mendapat hukuman, peserta didik datang tepat waktu. Nah, itu motivasi dari luar. Dari luar yang berikutnya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan dalam belajar, dia patuh dalam proses pelaksanaan pembelajaran, mengikuti tata tertib di kelas, keyakinan kelas karena mau mendapatkan penghargaan, mau dipuji. Seperti yang tadi, dia datang tepat waktu karena dia mau dipuji. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan sebaiknya yang betul-betul dilakukan adalah motivasi yang berasal dari diri, yaitu motivasi intrinsik. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalkan peserta didik datang tepat waktu itu karena motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia betul-betul dari dalam dirinya, bagaimana supaya saya tepat waktu datang ke sekolah. Pasti dia sudah mengatur cara-caranya di rumah dengan bangun pagi, menyiapkan bukunya saat malam hari. Itu karena betul-betul motivasi yang ada pada diri murid tersebut adalah dari dalam dirinya, bukan karena takut mendapatkan hukuman. Nah, yang pertama tadi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah tindakan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia.
biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya karena takut mendapatkan hukuman. Motivasinya dari luar, dia akan bertanya, kalau saya tidak datang tepat waktu, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada saya? Kira-kira kalau saya tidak mengerjakan tugas, apa hukuman yang akan saya dapatkan? Nah, sebenarnya yang dia lakukan itu adalah menghindari suatu permasalahan yang akan muncul. Makanya dia mengerjakan tugas karena takut untuk dihukum. Dia menghindari hukuman tersebut. Nah, itu akan berpengaruh kepada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini di atas satu tingkat dari motivasi karena takut dihukum tadi ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia tanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi yang tadi kalau hukuman, kira-kira apa yang akan saya terima, hukuman apa yang akan saya terima kalau saya tidak melakukannya. Kalau untuk mendapatkan imbalan, kira-kira apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu. Kalau saya datang tepat waktu, apa yang akan saya dapatkan? Saya akan dipuji. Kalau saya mengerjakan tugas, saya akan mendapatkan nilai yang tinggi. Saya akan mendapatkan pujian dari teman-teman saya, dari guru saya. Nah, itu karena dia mau mendapatkan imbalan yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat intrinsik, berasal dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nah, konsep inti yang berikutnya itu tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini silakan Bapak Ibu perhatikan kira-kira apa yang posisi di mana kita pada saat ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita akan bahas satu persatu. Nah, penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Dampaknya adalah kemungkinan murid akan sakit hati, akan marah, dan menjadi pendendam. Jadi kalau kita menghukum anak-anak, misalkan dicubit, dipukul, itu akan membekas dalam hati anak-anak. Anak-anak akan merasa sakit hati. Besok-besok dia sudah tidak suka guru tersebut dan mendendam. Dia akan ingat. Nah, mungkin kita, apakah ada beberapa guru yang pernah memiliki pengalaman di sekolah, pengalaman buruk yang dialami di sekolah yang masih teringat? Ada tidak? Pernah dihukum? Dihukum dalam bentuk apa? Disuruh lari, disuruh jongkok. Nah, itu yang akan membuat kita mendendam. Makanya sampai sekarang masih diingat. Nah, kemudian hukuman ini bukan hanya fisik ya, disuruh lari, dipukul, dan seterusnya, tetapi
bersifat verbal juga. Kalau kita menghukum dengan menggunakan kata-kata yang kasar, itu akan membekas dalam hati anak-anak dan menjadi sakit hati. Itu adalah posisi yang pertama, adalah menghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kira-kira adakah yang pernah melakukan ini? Membuat siswa merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, dampaknya adalah murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Nah, pembuat merasa bersalah di sini ini ya, menggunakan kata-kata yang lembut. Misalkan, kemarin buat anak merasa bersalah. Kamu tahu tidak, kalau kamu melakukan ini, apa dampaknya bagi kamu? Nah, ini pembuat merasa bersalah itu lebih ke ada kata kecewa. Kita mengeluarkan kata-kata kecewa kepada kontrol guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman ini tidak menyakiti murid, melainkan menggunakan hubungan yang baik atau menggunakan humor untuk mempengaruhi murid. Biasa kita lakukan ya, pasang-pasang biasa menggunakan humor kepada siswa. Nah, apa dampaknya kepada siswa? Kalau kita sebagai teman berarti kita lebih dekat kepada siswa ya. Namun ada dampaknya. Dampaknya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, itu hal yang positif. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid tersebut akan bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, maka dia akan merasa bahwa guru tersebut bisa membantunya. Dia hanya bergantung kepada guru tersebut. Nah, akibat lain apabila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Jadi guru tersebut hanya akan mau melakukan apa yang guru yang akrab tersebut yang menyuruhnya. Nah, ada posisi sebagai pemantau. Pemantau ini guru hanya mengawasi. Posisi ini peraturan dan konsekuensinya. Jadi untuk pemantau dia menggunakan bahasa yang datar, hanya memantau. Kenapa kamu tidak menggunakan dasi? Konsekuensinya apa? Jadi lebih kepada konsekuensi dan aturan-aturan. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih. Dia tidak marah-marah, tetapi murid tersebut merasa tidak nyaman. Karena ditanya-tanya terus, kenapa kamu tidak ini pakai dasi? Kenapa pakai seperti ini ya? Ada contohnya, misalkan siswa tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah dia harus mengerjakan tugas pada saat teman-temannya sedang beristirahat. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang terakhir untuk menerapkan disiplin positif. Alangkah bagusnya kalau seorang guru menggunakan posisi manajer dalam menghadapi persoalan-persoalan di sekolah. Nah, di posisi manajer, guru membantu sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, jadi posisi manajer ini guru membimbing murid supaya murid tersebut mau bertanggung jawab. Jadi murid mengakui kesalahannya, kemudian berpikir kira-kira bagaimana apa yang akan saya lakukan supaya saya tidak mengulangi hal tersebut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada satu kasus, siswa
tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai pendukung, biasanya kita menyuruh peserta didik untuk menghormati bendera selama 1 jam itu pendukung. Kemudian ya, ini ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini belum diganti di atas ya, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bertanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu supaya kamu mengikuti peraturan-peraturan? Kamu mengecewakan ibu. Nah, intinya dalam pembuat merasa bersalah ada kekecewaan kita kepada siswa. Kemudian yang berikut adalah sebagai teman, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Nah, sekali ini saja. Biasa juga kita menggunakan kata, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah, itu yang biasa kita ucapkan kalau kita berada pada posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, bahasanya itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, dia lebih kepada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian manajer, kalau kita sebagai manajer, kita akan bertanya kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi siswa yang mencari tahu, oh saya salah di sini. Di siswa yang sadar saya salah di sini. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi mengajar siswa untuk mandiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kira-kira selama ini kita menggunakan posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Yang masih biasa kita lakukan sebagai apa? Ada yang mau berbagi pengalaman tentang pendukung? Apa yang dia lakukan? Ya? Ibu Astri? Ya, masih biasa menggunakan posisi kontrol sebagai pendukung. Nah, ini ada beberapa kalimat. Bapak Ibu tentukan, kira-kira ini sebagai posisi apa? Posisi kontrol apa ke aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat merasa bersalah, ya, tepat sekali ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Kemudian, patuhi aturan saya atau awas. Pemantau atau pendukung? Ini hanya memantau ya. Ini aturan-aturan. Nah, ayolah lakukan demi itu ya, sebagai teman. Jadi kita sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita manajer. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau kita menggunakan posisi manajer, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum masuk ke dalam penyelesaian masalah menggunakan posisi manajer, kita bahas tentang konsep inti yang berikutnya adalah keinginan kelas. Nah, sebelumnya yang kita pakai itu adalah aturan. Apakah peraturan sekolah, peraturan kelas? Itu yang biasa kita pakai ya, peraturan-peraturan. Nah, di sini kalau dari peraturan itu kita turunkan menjadi kepada keyakinan kelas.
Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Supaya apa? Untuk keselamatan. Jadi kalau dari dalam diri kita sudah mengetahui, oh saya harus menggunakan helm untuk keselamatan saya, maka tidak perlu berpikir, oh di sana ada polisi, saya harus menggunakan helm. Tapi betul-betul sudah dari dalam diri sendiri, karena dampaknya adalah supaya kita selamat. Kemudian, kenapa pada masa pandemi, kenapa semua orang mencari masker? Kenapa sering cuci tangan? Sampai masker sudah tidak ada di apotek. Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena supaya kita sehat, supaya kita selamat. Jadi motivasi-motivasi itu harus betul-betul dari dalam diri kita. Nah, yang tadi kenapa aturan? Kenapa bukan aturan? Kenapa keyakinan? Seseorang akan lebih tergerak atau lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi, misalkan dilarang peraturan sekolah, dilarang menggunakan sepatu. Murid tersebut mereka perlu memahami apa makna supaya kenapa kita harus menggunakan sepatu yang hitam? Kenapa kita tidak boleh menggunakan sepatu warna-warni? Kenapa saya harus berpakaian yang rapi? Kenapa saya harus datang tepat waktu ke sekolah? Jadi siswa harus meyakini apa maknanya, apa dampaknya ketika melakukan hal tersebut. Makanya kita menggunakan keyakinan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya serangkaian peraturan. Kenapa kita harus mengikuti peraturan? Nah, dalam membentuk keyakinan kelas ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalkan keyakinan kelas kejujuran. Kejujuran, saya harus bagaimana? Jujur dalam hal apa? Kan kalau konflik, kalau peraturan dilarang menyontek. Tetapi kalau keyakinan kelas menggunakan bahasa kejujuran. Nah, semua menyangkut di dalam itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Jadi supaya setiap murid lebih mengingat, sebaiknya jangan terlalu banyak 1-20 peraturan. Cukup beberapa saja tetapi mewakili semua peraturan tersebut. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi ya, menggunakan nilai-nilai kebajikan, kejujuran, mandiri, bertanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak yang sudah tadi ya, sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas di Tikala tidak sama dengan keyakinan kelas yang ada di Jakarta. Kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas bukan hanya guru menentukan kalian harus seperti ini, kalian harus jujur, tetapi kita mengajak peserta didik untuk ikut dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Kenapa? Supaya betul-betul dari dalam diri peserta didik, oh saya harus seperti ini, dari dalam dirinya, bukan karena ada aturan yang dibuat oleh
dan bersedia
Selamat pagi Sinar. Selamat pagi, Bu. Sinar tahu tidak kenapa Ibu panggil Sinar? Tahu, Bu, soalnya saya tidak menyelesaikan tugas di rumah. Coba Sinar ingat. Kira-kira selain tugas dari Ibu, apakah ada tugas dari guru lain yang Sinar tidak kerjakan? Iya, Bu, saya tidak mengerjakan tugas baik dari Ibu maupun dari guru lain. Tidak mengerjakan tugas itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu, kesalahan. Saya minta maaf, Bu. Sinar, berbuat kesalahan itu suatu hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat. Kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Sinar, kamu tidak mengerjakan tugas, tentu Sinar punya alasannya. Iya, Bu. Iya, coba ceritakan ke Ibu kira-kira apa alasannya sehingga Sinar tidak mengerjakan tugas. Saya kalau pulang sekolah sering membantu orang tua, Bu. Biasa ke sawah, juga ke kebun. Jadinya saya capek dan tidak sempat mengerjakan tugas, Bu. Oh begitu, sebenarnya bagus sekali yang sudah kamu lakukan dan membantu orang tua. Tapi jadinya Sinar tidak mengerjakan tugas. Nanti kalau tidak mengerjakan tugas ada materi yang Sinar tidak pahami. Kamu tahu kan? Iya, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Sinar lakukan? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena dengan disiplin saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya. Saya menyesal, Bu, saya minta maaf. Iya Sinar, sikap kamu sudah sangat baik karena sudah menyesali dan meminta maaf atas perbuatan yang kamu lakukan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Iya, Bu, saya memiliki. Kira-kira apa yang akan Sinar lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan melakukan waktu untuk mengajarkan tugas terlebih dahulu, baru membantu orang tua saya. Kira-kira keinginan apa yang kamu buat? Ya baik, itu satu hal yang penting karena ini dengan memperoleh waktu Nah, jadi di sini kita mengajak siswa untuk pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Bukan cuma kamu yang pernah melakukannya, semua orang pernah berbuat salah. Setelah itu kita masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, bagaimana menuntut siswa, menuntut peserta didik untuk mau mandiri mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah
dia buat. Jadi peserta didik sendiri yang mencari tahu, oh kalau saya tamat bersekolah, hal yang harus saya lakukan adalah saya harus bangun pagi. Budaya positif. Jadi budaya positif ini bukan cuma diharapkan berlaku pada siswa, tetapi itu juga harus diberlakukan pada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Bagaimana caranya menempatkan diri sebagai seorang guru terhadap sesama temannya guru terhadap sesama siswa, guru terhadap sesama pimpinan. Jadi semuanya itu jika kita menuntut hal positif terjadi pada siswa, itu juga harus kita terapkan pada diri sendiri sehingga kita tidak menjadi egois. Terciptalah kerjasama yang baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya yang akan saya tanyakan di dalam kegiatan ini, yaitu tadi disebutkan tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang bersifat pada guru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Ya, selama ini terkadang kita menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Guru yang banyak berperan di situ. Guru membawakan materi, kemudian di situ banyak menggunakan metode-metode ceramah. Jadi siswa hanya memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Sebaiknya ke depan kita menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana guru di situ perannya hanya menuntun peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih dan selamat kepada Ibu Minta yang telah membawakan destinasi budaya positif dalam CGP angkatan ke-9 ini di SMP Negeri 2 Tikala. Ya, setelah saya mengikuti Terima kasih atas penyampaian dari Bapak yang sudah mengatakan pengalaman-pengalaman selama ini yang masih dilakukan, terutama tentang posisi kontrol guru, bahwa selama ini masih menggunakan penghukum kepada murid. Mudah-mudahan kedepannya setelah kita belajar tentang budaya positif ini, kita belajar tentang bagaimana mengatasi permasalahan murid, dan kalau boleh penghukuman itu, memberikan hukuman itu tidak dilakukan, tetapi seperti yang tadi mengajarkan murid untuk belajar untuk bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi betul-betul kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Alangkah bagusnya kalau itu dimulai dari pribadi kita masing-masing, dari guru, karena siswa itu mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi untuk menerapkan budaya positif dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita berbagi kepada teman-teman, banyak berkolaborasi, kemudian kita membagikan kepada peserta didik. Ya, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas